Ya, syukur-syukur kalaupun tidak bisa menyumbang hadir. Setelah hadir apa? Dengarkan tausiah, dengarkan maulid, dengarkan ceramah, maka pian bulik akan mendapat apa? Ilmu. Yang kita bisa untuk mengagungkan Nabi Muhammad dengan acara seperti ini, hingga kita bisa tahu bagaimana sosok baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dengan cara lain seperti para sahabat yang harus berkorban dengan tenaga mereka perang, nggak bisa kita. Alhamdulillah Indonesia aman, tidak ada perang, betul. Buntok aman, tidak ada perang, betul. Ada perang di Buntok, ada tawuran di Buntok, ada demo di Buntok. Kadang-kadang kan aman, sejahtera, ya, toleransi. Jangan takut, toleransi itu diatur oleh agama Islam. Agama mereka mengamalkan toleransi nggak? Toleransi yang mengajarkan siapa? Agama paham dia? Lapar kalian? Jangan takut. Kalau ada orang yang mengatakan kepada kita haruslah kita toleransi. Jangan takut. Islam dari dulu sudah mengajarkan kita yang namanya toleransi. Betul Pak Dia? Ya. Rasulullah pun mengajarkan kita toleransi. Tapi dengan syarat toleransinya jangan sampai menjatuhkan nilai-nilai agama kita. Ini yang harus patut digarisbawahi. Ya, tadi kita dengar sambutan dari beliau mengingatkan kita dengan yang namanya apa? Toleran. Ya, dengan garisbawahi jangan sampai toleransi kita menjatuhkan nilai agama kita. Bagaimana contohnya? Toleransi yang kebablasan. Contohnya bagaimana? Yang diundang oleh mereka yang non muslim, yang disuruh makan anjing sama babi. Makanan toleransi, berarti bongol dia. Masuk akal ada ini? Masuk akal ada? Toleransi itu jangan sampai menjatuhkan nilai agama kita. Ketemu mereka, sapa, ya, good morning, ya, selamat siang, selamat malam. Wajib kita sama mereka. Walaupun dengan salam kita, assalamualaikum. Bukan Islam, nggak masalah. Siapa tahu dia berkatnya kita mengucapkan assalamualaikum, dia bisa masuk agama Islam. Yang penting kita tidak memerangi mereka, kita tidak mencaci mereka, kita tidak menganiaya mereka. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad. Coba orang menjadi berburu dia, dia enak itu. Kalau urut tidak enak berburu. Cek, tapi ya. Biar ini gimana? Nah, ini nyaman ini. Dengar ibu lah. Dengar bu. Nyari. Kurang nyari. Biar yang ceramah ntar lagi. Soal Nabi Muhammad. Ya. Jadi kita bisanya menghormati, mengagungkan Nabi Muhammad dengan cara seperti ini. Kita mengagungkan Nabi Muhammad seperti hal layaknya sahabat, kada bisa kita. Betul? Jujur? Kada bisa kita, tidak ada apa-apanya dengan sahabat kita ini. Kalau sahabat itu mengagungkan Nabi, itu totalitas, keseluruhannya. Disuruh hijrah. Kalau kita ayo hijrah, pikir dulu rumah bagaimana, rumah surat tanah. Betul tidak? Betul Pak? Betul. Kita masih mikir nyumbang maulid 50.000, shopping 500.000.
Katanya cinta dengan Nabi, berarti cintanya tidak sempurna. Ya, makanya lewat acara ini disempurnakan. Ente bisa mengorbankan ini segini, oke. Pian berapa segini, hingga saling melengkapi, hingga pengagungan kita dengan Rasulullah menjadi pengagungan yang sempurna. Bahasa buntoknya apa? Perfect. Tadi buntok apa namanya Pak? Buntok itu apa namanya? Singkatannya apa? Buntok, bungas dan Montok. itu beliau aja yang ngomong. Mudah-mudahan orang-orang buntok bungas hatinya dan wajahnya. Apa daya dan apa manfaat hati kota bungas tapi dalamnya orangnya kada abu, enggak bungas, alias hatinya apa? Hatinya kada bungas. Waliyadzubillah. Jadi sempurnakan melalui acara seperti ini. Yang punya pengorbanan 50.000 gabung sama yang 100.000. Yang 100.000 gabung dengan yang 200.000, dengan yang 500.000. Jadi sempurna pengagungan kita terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi, hingga kita jadikan satu. Inilah ya Allah yang kita bisa. Pengagungan maulid bil jamaah, dengan jamaah lebih afdal daripada pengagungan maulid cuma individu. Alias apa? Mereka yang mengatakan maulid kada boleh, cukup kita sendiri saja yang mengatakan apa? Saya bersolawat, cukup seperti itu. Anda salah. Ya, bisa kita kiaskan dengan apa? Sholat berjamaah dengan sholat yang sendirian. Mana afdal? Hei, mana afdal? Sholat jamaah dengan sholat sendiri, mana yang afdal? Kurang nyaring. Sholat berjamaah. Semakin banyak jamaahnya, semakin afdal pahalanya. Betul? Orang sendiri sholatnya boleh diterima, sah sholatnya, tapi tidak sempurna. Kenapa? Sendirian. Ini menepis, menolak daripada kalangan-kalangan yang kalau sudah datang bulan Maulid apa? Kebakaran jenggot, alias sinis kalau melihat orang bermaulidan. Betul? Ya, sinis, dia nggak senang. Kita ini maulid ini soal apa? Ini apresiasi kita, tanda wujudnya kita senang bahwasanya Rasulullah SAW itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Lahirnya seperti ini, akhlaknya seperti ini, budi pekertinya seperti ini, dengan istrinya seperti ini. Ini apresiasi kita kepada Rasulullah SAW. Daripada kita menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah cuma sendiri, bersolawatnya cuma sendiri, lebih baik secara apa? Berjamaah. Betul? Belum pakai kias saja, pakai bahasa akal. Orang-orang seperti ini tidak perlu yang namanya dalil. Percuma melayani orang seperti ini, capek-capek ini aja. Ulun kasih pian misal, makan sendiri dengan makan berjamaah enak mana? Yakin? Makan sendiri enak loh. Iwaknya banyak, ya, buahnya banyak. Cuma ada apa? Ada teman untuk ngobrol. Ngobrolnya dengan siapa? Ngobrolnya dengan jin.
diam saja, makan selesai. Tapi kalau ada temannya, istrinya yang menemani, di meja makan ada anaknya, ngobrol sambil apa, sambil ngobrol. Mana hari ini? Gimana Pian hari ini? Ada momen kekeluargaan. Makanya para sahabat itu paling senang makannya itu apa? Berjamaah, alias apa? Pakai talam. Tahu yang talam? Talam 5 orang, 6 orang itu berkah. Makanya acara bahaulan di mana-mana itu kan kebanyakan pakai apa? Pakai talam supaya berjamaah, supaya berkah di situ. Ini nggak perlu dalil, nggak perlu bukti, nggak perlu dalil, nggak perlu. Toh paling enaknya orang kalau makan apa? Secara berjamaah, ada teman ngobrolnya, ya. Biarpun kadang-kadang iwaknya itu berkurang, ya, dibanding dengan orang yang makan sendiri. Makanya orang-orang soleh, para sahabat itu kalau makan gak pernah sendirian, selalu ditemani oleh tamu di rumahnya. Kalau ada tamu, dipanggil tamu untuk makan bersamanya. Itu kebiasaannya orang-orang soleh, Pak. Kalau di Muhammad. Makanya kalau dia makan sendirian di rumah, biarpun enak, nyaman makannya, nasi kuningnya mahal benar, soto Banjarnya mahal benar, tapi kalau makannya sendiri tidak enak. Bujur Pak ya? Tapi kalau makannya cuma biarpun tahu tempe penyet, ya, kemudian pakai nasi putih yang hangat, pakai kerupuk nyaman, tapi apa? Berdua, bertiga, berempat nikmat. Makanya kata Rasulullah SAW, makanan orang 2 cukup untuk makanan orang 3. Makanan bertiga cukup dengan makanan dimakan di berempat. Makanan berempat cukup dengan makanan yang untuk berlima. Itu berkah. Makanya kita mengapresiasikan cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah lewat perkumpulan seperti ini. Yang sugih, ya, kumpul jadi satu. Yang kada sugih pun kumpul. Di sini kira-kira ada yang tahu kada yang sugih mana atau yang biasa mana? Kada tahu semuanya, Bang. Semuanya kita ini adalah hamba semuanya. Kita ini semuanya hamba. Caranya kita mengapresiasikan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW lewat acara seperti ini. Makanya perlulah sangat perkumpulan seperti ini. Mudah-mudahan dengan berkahnya perkumpulan seperti ini, segala bala musibah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah gempa bumi, pandemi, corona semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Supaya kita lebih paham saja, supaya kita lebih sadar saja, supaya kita bisa tahu saja bahwasanya seperti saya katakan tadi, pengorbanan kita dibanding dengan para sahabat jauh, Pak, Bu, jauh. Tidak ada artinya pengorbanan kita dalam sahabat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau belum bertakun lawan pian, kira-kira pian kada bisa jawab apa kada? Pernahkah kada pian ini makan dedaunan yang kering? Pernah apa kada? Pernah kada pian makan biarpun saat pandemi? Pernah kada? Ayo. Apalagi pejabatnya, Bu, makanya enak-enak. Ya. Betul kada? Biarpun saat pandemi, ekonomi hancur. Pernah kadang dia makan daunan? Pernah kada? Pernah kada? Tidak pernah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ditambah oleh Allah rezeki kita. Amin ya rabbal. Para sahabat bagaimana? Pertanyaannya, pernah kada sahabat itu mengalami pandemi? Pernah diboikot sama Abu Lahab dan Abu Jahal.
Di boykot, kada boleh ada pengiriman makanan, kada boleh ada pengiriman pangan, tidak boleh di stop oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Kepada siapa? Kepada para pedagang yang pro kepada Rasulullah, yang pro kepada Sayyidina Muhammad, tidak boleh. Sampai-sampai harus kelaparan. Dalam riwayat 2 bulan tidak makan. Ada dari mereka sebagian yang mati, yang meninggal. Untuk menahan lapar saja kadang-kadang mereka apa? Ambil dan mencomot dedaunan yang ada di pohon. Gak tahu rasanya apa. Kalau kita masih enak sayur kita, ada sayur tewel, betul. Ada sayur sayur buntok. Banyak alhamdulillah. Masih bisa merasakan pakai apa dimasak, disambal dan lain-lain masih ada. Dia mereka bagaimana? Tapi tidak sedikit pun iman mereka goyang kepada Rasulullah. Tidak sedikit pun iman mereka goyang kepada Allah. Apa yang mereka perbuat? Yang mereka perbuat banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kezaliman Abu Lahab dan Abu Jahal disudahi dan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Pak, Bu, terkadang itu kezaliman sengaja diperpanjang terus sengaja. Ya. Yang belum mengatakan PPKM ada ya, kezaliman jangan haram diam. Ya. Terkadang kezaliman itu sengaja diperpanjang oleh Allah. Masanya itu diperpanjang, betul? Paham kan ini? Kezaliman orang, nggak tahu siapapun orangnya yang berbuat zalim, itu terkadang oleh Allah Taala diperpanjang ya. Berbuat zalim terus saja, terus. Silakan. Ya orang belajar apa? Ayuha. Silakan berbuat zalim terus, diam silakan. Nanti ada masanya. Seperti Fir'aun bagaimana zalimnya? Ini mikrofon nyaknik ya. Udahnya lapar mikrofonnya ini. Siapa operatornya? Nyaman dia, nyeting lah. Ya. Salam Nabi Muhammad. Bentuk mereka apa bagaimana? Hanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Abu Lahab dan Abu Jahal berhenti berbuat zalim. Bayangkan 2 bulan derek belum Bani Hashim. Rasulullah SAW dengan para sahabatnya kelaparan, gak makan 2 bulan di situ. Bekal sudah mulai habis. Mereka pun harus berbagi satu sama yang lain. Kita buru-buru kadang-kadang kalau kita sudah miskin, ya duit sudah mulai limit, ya bank sudah tidak ada lagi, simpanan sudah tidak ada lagi, buru-buru kita yang namanya berbagi. Betul apa benar? Ya, buru-buru kita berbagi. Yang kita pentingkan apa? Yang kita pentingkan justru kita dan keluarga kita. Tapi Rasulullah SAW tidak, ya, Rasulullah SAW tidak, para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak. Mereka saling berbagi, mereka saling membagi apa yang mereka punya. Apa yang mereka punya dikasih satu sama yang lain. Simpanan habis, bekal pun habis. Untuk apa? Satu sama yang lain di antara mereka saling berbagi. Shallu ala Nabi Muhammad. Pian urun tahun kira-kira ketika pandemi berbagi bakal ada. Apa cuma cower-cower saja pandemi. Ya.
Kira-kira kemarin berbagi apa ada? Paling berbagi masker. Betul. Paling berbagi cuma vitamin. Para sahabat Nabi Muhammad seluruhnya yusiruna bihim walau kana bihim khasasah. Mereka saling berbagi satu sama yang lain. Dalam riwayat mereka ketika di Bani Hashim itu ada 4 orang sahabat di waktu itu yang sudah satu sama yang lain haus, laparan, majah, hari kelaparan di waktu itu. Alhamdulillah di Indonesia tidak ada sejarahnya hari kelaparan, yaumul majah tidak ada. Sekiri-kiri kita, semiskin-miskin kita kawak sarapan, betul apa tidak? Biarpun pemulung yang di luar sana nasi kuning mereka bisa rasakan nasi kuning. Apalagi pian-pian ini nasi kuning, masak apa, ya, soto Banjar dan segala macam. Biar masih bisa merasakan. Tidak ada istilah namanya apa? Hari kelaparan tidak ada. Dalam zamannya Rasulullah ada hari kelaparan. Yaumul majah. 4 orang sahabat sudah di akhir-akhir umurnya membutuhkan dengan yang namanya apa? Air atau suapan bekal nasi atau gandum yang mereka harus rasakan untuk menahan apa? Untuk menahan dari hidupnya supaya matinya pun tidak kelaparan. Ketika dilihat oleh satu sahabat di waktu itu, ya, satu saat mendatangi sahabat yang pertama sambil membawa air, segelas air gitu, ya, belum kasih dia ini. Para sahabat yang pertama mengatakan apa? Tidak kasihkan sahabat ulun yang kedua. Datang ke sahabat yang kedua, dikasih lagi, ada kasih yang sebelah ulun. Datang ke yang ketiga, hendak diberikan air, kasihkan ke sebelah ulun yang keempat. Datang ke sahabat yang keempat, kasihkan yang pertama tadi. Ketika datang ke yang pertama sudah meninggal dunia. Datang ke yang dua sudah meninggal dunia. Datang ke yang tiga sudah meninggal dunia. Datang ke yang empat meninggal dunia. Semuanya meninggal dalam keadaan kelaparan. Itulah baginda, sahabat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus pertanyaannya, diri ulun lawan pian bagaimana? Setelah mendengar cerita ini, bagaimana diri kita? Sorakan suara Anda nggak ada manfaatnya, tapi jeritan doa Anda sangat berarti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu Alaihi Muhammad. Tapi kalau Anda cuma menyuarakan